أشهد أن لا إله إلا الله. Bagi pecinta burung terucukan, pertanyaan ini selalu menarik untuk dibahas. Mana yang sebenarnya lebih cepat gacor? Apakah terucukan hutan yang terkenal punya mental liar dan suara alami lebih unggul? Ataukah terucukan rumahan yang sudah beradaptasi dengan manusia justru lebih mudah dibentuk? Banyak penghobi pemula sering bingung saat memilih. Mereka tergoda membeli terucukan hutan karena dianggap punya materi suara mentah yang kuat. Namun, tidak sedikit juga yang memilih terucukan rumahan karena dinilai lebih jinak dan cepat bunyi. Tapi, benarkah demikian? Sebelum video ini dilanjutkan, kalau kamu pecinta burung sejati atau masih pemula, tekan sekarang juga tombol like dan subscribe di bawah ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia burung kicau. Semoga bermanfaat. Yuk, gas! Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap perbandingan terucukan hutan versus rumahan. Mulai dari karakter, mental, adaptasi, kecepatan gacor, hingga kelebihan dan kekurangannya. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai, karena bisa jadi pilihan Anda selama ini kurang tepat. Mengenal terucukan hutan dan rumahan. Pertama, kita harus memahami dulu perbedaan dasarnya. Terucukan hutan. Burung ini biasanya hasil tangkapan liar dari alam. Ciri khasnya, mental masih liar, gerakan agresif, mudah stres, suara asli cenderung lebih natural, variasi ropel terkadang lebih panjang. Namun, karena belum terbiasa dengan manusia, terucukan hutan membutuhkan proses adaptasi yang lebih lama. Terucukan rumahan biasanya berasal dari hasil peliharaan lama atau ternakan. Ciri khasnya, lebih jinak, mudah beradaptasi, tidak terlalu panik, lebih stabil saat perawatan, gacor lebih cepat dalam kondisi tertentu. Meski begitu, kualitas suara sangat tergantung dari perawatan sebelumnya. Jadi dari awal saja, keduanya sudah punya jalur perkembangan yang berbeda. Kecepatan adaptasi. Jika bicara soal cepat gacor, adaptasi adalah faktor utama. Terucukan hutan. Burung hutan biasanya memerlukan waktu antara beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk menyesuaikan lingkungan, mengenal pola perawatan, mengurangi stres, menstabilkan birahi. Pada fase awal, burung sering nabok sangkar, diam, takut manusia, sulit bunyi maksimal. Sebaliknya, terucukan rumahan cenderung lebih cepat makan fur, mudah mandi, cepat mengenali rutinitas, lebih nyaman dengan suara sekitar. Bahkan, dalam hitungan hari atau minggu, beberapa sudah mulai rajin ngerol. Kesimpulannya, dalam hal adaptasi, terucukan rumahan jelas lebih unggul. Kualitas suara dan mental. Namun, cepat gacor belum tentu berarti kualitas terbaik. Kelebihan terucukan hutan. Materi suara alami lebih kaya. Volume sering lebih keras. Insting bertarung lebih tinggi. Potensi ropel panjang. Tetapi, jika mental belum stabil, kualitas ini sulit keluar maksimal. Kelebihan terucukan rumahan. Lebih konsisten, stabil harian. Cocok untuk masteran cepat. Mudah dibentuk. Kekurangannya, kadang variasi suara kurang liar dibanding burung hutan. Jadi, jika Anda mengejar kualitas mentah tinggi, terucukan hutan punya potensi besar. Namun, jika ingin hasil cepat dan stabil, rumahan lebih aman.
Perawatan dan tingkat kesulitan. Perawatan juga menjadi pembeda besar. Kerucukan hutan membutuhkan kesabaran ekstra, kerodong lebih sering, penjemuran bertahap, EF stabil, pendekatan mental. Kesalahan kecil bisa membuat burung drop. Terucukan rumahan lebih fleksibel, mudah setting harian, tidak mudah panik, respon cepat pada masteran, risiko stres lebih rendah. Untuk pemula, jelas terucukan rumahan jauh lebih direkomendasikan. Faktor yang menentukan cepat gacor. Sebenarnya, cepat atau lambat gacor bukan hanya soal asal burung. Faktor penting lainnya, pola makan, extra fooding, kebersihan kandang, durasi jemur, mandi rutin, masteran, lingkungan. Burung hutan bisa mengalahkan rumahan jika perawatannya tepat. Sebaliknya, burung rumahan bisa lambat gacor jika salah setting. Artinya, perawatan tetap menjadi kunci utama. Jadi, pilih mana? Jika Anda pemula, pilih terucukan rumahan. Karena adaptasi cepat, jinak, mudah gacor, risiko kecil. Jika Anda penghobi berpengalaman, terucukan hutan bisa jadi investasi menarik. Karena potensi suara besar, karakter kuat, bisa jadi gacor istimewa. Semua kembali pada tujuan Anda. Ingin cepat bunyi atau ingin kualitas maksimal jangka panjang? Jadi, mana yang lebih cepat gacor? Jawabannya, terucukan rumahan unggul untuk kecepatan. Terucukan hutan unggul untuk potensi kualitas. Tidak ada yang mutlak lebih baik. Yang terpenting adalah menyesuaikan pilihan dengan pengalaman, waktu, dan pola perawatan Anda. Kalau Anda lebih suka terucukan hutan atau rumahan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan tips terucukan gacor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.